Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Mary Putri Cahyani dengan NPM 234111138 dari kelas Manajemen 23B Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan video seri saya untuk memenuhi tugas ilmu ekonomi mikro dengan dosen pengampu Miss Kemala Puji SEI ME. Nah, di sini saya akan membawakan materi dengan judul Teori Biaya Produksi. Nah, teori biaya produksi adalah konsep yang digunakan untuk memahami pengeluaran atau dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, tujuan dari teori biaya produksi ini adalah untuk mencapai produksi dengan biaya seminimal mungkin sehingga perusahaan dapat mencetak keuntungan yang optimal. Nah, terdapat dua jenis utama biaya produksi, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, kita akan membahas biaya tetap dulu. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dalam jangka waktu tertentu, terlepas dari tingkat produksi. Contohnya, seperti sewa gedung, gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, contoh biaya variabel ini termasuk bahan baku, tenaga kerja tambahan, dan biaya pengiriman. Nah, dalam perhitungan biaya produksi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah metode full costing, di mana seluruh unsur biaya produksi, baik tetap maupun variabel, dijumlahkan. Nah, metode ini memperhitungkan biaya bahan baku, sumber daya manusia, dan overhead secara keseluruhan. Metode lainnya adalah variable costing, di mana hanya variabel yang diperhitungkan. Metode ini jarang digunakan karena biaya tetap tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Nah, penting juga untuk menghitung biaya produksi dengan teliti karena hal ini dapat membantu perusahaan untuk menetapkan harga jual produk yang sesuai. Dengan mengetahui biaya produksi, perusahaan dapat menghindari kerugian dan mengoptimalkan keuntungan. Nah, lanjut, kita akan masuk dalam teori biaya produksi. Nah, terdapat juga konsep biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata adalah jumlah total biaya produksi yang dibagi dengan jumlah unit produksi. Nah, ada nih dua jenis biaya rata-rata, yaitu biaya rata-rata total dan biaya rata-rata variabel. Nah, biaya rata-rata total adalah jumlah total biaya produksi yang dibagi dengan jumlah unit produksi. Sedangkan biaya rata-rata variabel adalah biaya variabel yang dibagi dengan jumlah unit produksi. Selain itu, dalam teori biaya produksi terdapat konsep biaya marginal. Biaya marginal tersendiri adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. Konsep ini penting karena dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan apakah akan meningkatkan produksi atau mengurangi produksi tersebut berdasarkan perbandingan antara biaya marginal dan pendapatan marginal. Nah, dalam pengelolaan biaya produksi, perusahaan juga perlu memperhatikan efisiensi produksi. Efisiensi produksi itu tersendiri adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan input yang minimal. Nah, efisiensi produksi terdiri dari efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis.
efisiensi teknis itu adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output maksimal dengan menggunakan kombinasi input yang tersedia. Sedangkan efisiensi ekonomis adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output maksimal dengan menggunakan kombinasi input yang paling efisien secara ekonomi. Nah, dalam kesimpulan ini kita dapat menyimpulkan bahwa teori biaya produksi membahas tentang pengeluaran atau dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, biaya produksi itu tersendiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang sekitar. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.